Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar logaritma. Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen. Misalkan di sini ada bentuk eksponen yaitu a pangkat n sama dengan b. Maka jika kita rubah jadi logaritma itu jadinya a log b sama dengan n, di mana a-nya itu adalah bilangan pokok, b-nya adalah numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, dan n itu adalah hasil logaritma. Nah, di sini ada contoh soal, ubahlah bentuk eksponen berikut ke dalam bentuk logaritma. Untuk yang pertama, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini kalau dirubah jadi logaritma, jadinya 3 log 9 sama dengan 2. Jadi, di sini bilangan pokoknya ditaruh di atas, kemudian log, kemudian hasil dari perpangkatan dijadikan numerus atau di belakangnya logaritma, dan pangkatnya itu menjadi di belakang atau hasil dari logaritma. Sekarang 5 pangkat 3 sama dengan 125. Kalau kita rubah ke dalam logaritma jadinya 5 log 125 sama dengan 3. Kalau ini 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Kita rubah dalam logaritma berarti 10 log 1000 sama dengan 3. Dalam logaritma kalau bilangan pokoknya itu 10 atau basisnya itu 10, maka ini tidak perlu ditulis. Kalau disederhanakan ini jadinya log 1000 sama dengan 3. Kalau bilangan pokok atau basisnya tidak ditulis, berarti kita anggap sebagai 10. Untuk yang berikutnya kita bahas tentang sifat-sifat logaritma. Untuk sifat logaritma yang pertama itu adalah a log 1 itu sama dengan 0. Karena ini kalau kita kembalikan ke dalam eksponen itu kan sama aja, a pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun nilai a atau bilangan pokok atau basisnya, kalau log 1 itu maka hasilnya adalah 0. Misalkan 1000 log 1 berarti hasilnya juga 0. Untuk yang kedua itu a log a itu sama dengan 1. Pokoknya bilangan pokok sama numerusnya itu sama, maka hasilnya adalah 1. Untuk yang ketiga a log a pangkat n, berarti pangkat n nya ini kita turunkan jadinya n dikali a log a. A log a itu kan sama dengan 1, berarti n dikali 1 sama dengan n. Untuk yang keempat a log b dikali c. Dalam logaritma perkalian itu sama dengan penjumlahan logaritma, berarti a log b ditambah a log c. Untuk yang kelima a log b dibagi c. Kalau pembagian dalam logaritma itu sama dengan pengurangan, berarti a log b dikurangi a log c. Yang keenam a log b pangkat c ini sama aja dengan ini kita taruh di depan, turun taruh ke depan, berarti c dikali a log b. Untuk yang ketujuh a log b dikali b log c itu sama dengan a log
C. Ini B-nya kita coret, maka ketemu A log C. 8 A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan pangkat belakang dibagi pangkat depan, kemudian A log B. Berarti pangkat belakangnya adalah N dibagi pangkat depannya adalah M, kita kali dengan A log B. Untuk yang ke-9, A log B ini bisa dirubah juga jadi C log B dibagi C log A, dengan C itu tidak boleh sama dengan 1. Terus sifat yang terakhir itu adalah A pangkat A log B ini sama dengan B. Jadi A-nya ini kita coret. Pokoknya di sini kalau sama kemudian log B maka hasilnya adalah B. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di situ ada contoh soal 2 log 4 ditambah 2 log 8 itu sama dengan berapa? Ingat, penjumlahan dalam logaritma itu sama dengan perkalian. Berarti kita kalikan 2 log 4 dikali dengan 8. Berarti 2 log 32. Nah, di sini 32 itu kan bisa dirubah dalam eksponen. Kalau di sini bilangan pokoknya 2, berarti sini 2 pangkat 5. Sekarang di sini manfaatkan sifat-sifat logaritma. A log B, A log A pangkat N itu sama dengan N dikali A log A. Berarti ini pangkatnya kita turunkan, jadinya 5 dikali sisanya 2 log 2. Berarti 5 dikali 2 log 2 itu berarti berapa? 1. Karena di sini memanfaatkan sifat A log A sama dengan 1. Berarti 2 log 2 itu sama dengan 1. 5 kali 1 hasilnya 5. Lalu sekarang 8 log 32 itu sama dengan berapa? 8 kalau dirubah dalam eksponen itu jadinya 2 pangkat 3 log 32. Berarti 2 pangkat 5. Kalau di sini berarti ini memanfaatkan sifat-sifat eksponen, yaitu A pangkat M log A pangkat N itu sama dengan pangkat belakang dibagi pangkat depan N per M dikali A log A. Berarti di sini jadinya gimana? Berarti pangkat belakangnya 5 dibagi pangkat depannya 3 dikali 2 log 2. Berarti di sini 2 log 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Berarti 5 per 3 dikali 1 sama dengan 5 per 3. Dari sini ada yang tanyakan. Terus untuk yang ketiga 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N. Maka untuk 16 log 14 itu adalah titik-titik. Jadi kita tulis soalnya 16 log 14 itu sama dengan titik-titik. Berarti kita manfaatkan sifat-sifat logaritma. A log B itu sama dengan C log B dibagi C log A. Manfaatkan itu. Berarti di sini kalau kita rubah berarti jadinya berapa? Di sini kan di soal bilangan pokoknya semuanya 2. Berarti sini juga 2 C-nya. 2 log B-nya berarti di sini 14 dibagi 2 log A-nya 16. Kalau sudah seperti ini 14 sama 16 bisa kita jabarkan. 2 log berapa kali berapa yang hasilnya 14. Berarti kan 2 kali 7
dibagi. Kalau 16 itu sama aja dengan 2 dikali 8. Nah, dari sini ini bisa kita jabarkan. Perkalian dalam logaritma itu sama dengan penjumlahan. Berarti sama dengan 2 log 2 ditambah 2 log 7 dibagi 2 log 2 ditambah 2 log 8. 2 log 2 itu sama dengan berapa? Kan 1 plus 2 log 7 di soal adalah N. Berarti 2 log 7 kita ganti dengan N. Dibagi 2 log 2 itu 1 ditambah 2 log 8. 2 log 8 di soal diketahui M. Berarti plus M. Jadi hasilnya 16 log 14 itu adalah 1 plus N dibagi 1 plus M. Kita lanjut untuk yang nomor 4. 3 log 54 dikurangi 3 log 12 ditambah 3 log 18. Dari sini kita manfaatkan sifat-sifat logaritma. Kalau pengurangan itu sama dengan pembagian, penjumlahan sama dengan perkalian. Di sini kan bilangan pokok atau numerusnya ini kan sama-sama 3. Berarti kita tulis sekali aja. 3 log. Yang pertama 54. Min atau pengurangan itu sama dengan pembagian dibagi 12. Penjumlahan itu sama dengan perkalian dikali 18. Dari sini kita bisa coret-coret. Berarti ini 12 sama 18 kita bagi 6 aja. Masing-masing kita bagi 6. Berarti 12 bagi 6 2, 18 bagi 6 3. Terus ada yang bisa dicoret lagi. Ya ini. Sekarang kita coret 54 sama 2. Berarti yang bawah tinggal 1. Yang 54 dibagi 2 hasilnya 27. Berarti tinggal 3 log 27 dikali 3. Berarti sama dengan 3 log 27 kali 3 itu adalah 81. Apakah dari sini ini sudah merupakan yang paling sederhana? Jelas belum sederhana. Berarti ini kita rubah 3 log 81 kalau dirubah jadi eksponen berarti jadinya berapa? 3 pangkat 4. Dari sini kita manfaatkan sifat-sifat logaritma yaitu A log A pangkat N itu sama dengan N dikali A log A. Berarti sama dengan N A log A itu sama dengan 1. Berarti N kali 1 itu N. Jadi dari sini kalau ada soal 3 log 3 pangkat 4 berarti hasilnya adalah 4.